mulai bersiap menaklukkan dinding vertikal nih. Kenalkan teman, ini Kak Salsabila, atlet panjat tebing dari Jawa Barat. Otan udah gak sabar lihat Kak Salsabila beraksi nih. Sudah siap Kak? Ya, mulai! Olahraga ekstrim ini tidak boleh disepelekan teman. Panjat dinding begini butuh tenaga, konsentrasi, dan juga keseimbangan yang baik. Untuk bisa menaklukkan dinding vertikal, Kak Salsabila butuh poin-poin ini untuk pijakan kakinya. Kalau di dunia binatang, cara panjat begini mirip dengan panjat tebingnya gecko teman. Ngomong-ngomong, udah pada kenal sama sobat Otan si gecko belum? Nah itu geckonya, asik banget lagi santuy di paludarium. Warna kalian cakep banget sob, beda sama tokai rumahan yang Otan suka lihat di rumah. Tokai dan gecko memang masih satu keluarga teman, yaitu Geckonidae. Otan kenalin gecko termahal di sini ya, jenisnya Bold Stripe. Per ekornya bisa dihargai 6 juta rupiah. Wah, Otan gak nyangka sob, hargamu bisa semahal itu. Kira-kira apa sih yang bikin gecko semahal itu? Perhatikan warnanya yang kuning menyala deh. Memang menarik banget ya teman. Dan gecko ini juga punya satu ciri khas menarik di atas kepalanya. Gak kelihatan. Coba kita lihat baik-baik ya. Tuh kan, tampak simbol orang tersenyum di atas sana. Unik banget kan? Keunikan inilah yang membuat harganya menjadi lebih mahal dibandingkan dengan gecko jenis lainnya. Ada tokai rumahan tuh. Sob, mukamu galak bener sob. Otan jadi takut. Otan cuma mau kasih tahu ke teman-teman perbedaan antara kamu dan gecko kok. Teman, tokai rumahan dikenal suka menempel di mana-mana. Mau pohon, dinding, kaca, semuanya bisa. Padahal kalau dilihat-lihat, badannya cukup berat untuk bisa menempel di dinding. Tokai menempel karena telapak kakinya memiliki bantalan penghisap. Di bantalan itu ada bulu-bulu kecil yang rumit. Ikatan antara molekul dinding dan rambut tokai saling berinteraksi, sehingga memungkinkan tokai untuk menempel di media apapun. Waduh, kenapa tuh mobil Kalala? Kok tiba-tiba penyok gini sih? Ayo Kalala, mending bawa mobilnya ke bengkel terdekat. Kayaknya kalau penyok sedikit gitu masih mudah dibenerin deh. Paman akan beri tanda bagian yang penyok. Baru selanjutnya dibetulkan pakai alat ini. Tinggal tekan erat-erat sampai permukaan alat menempel sempurna. Kalau sudah, hop, tarik deh. Kayak sulap aja, mudah dan cepat banget lagi. Udah nggak penyok lagi. Prinsip yang sama juga berlaku untuk penempel telepon genggam. Nah, ada persamaan antara alat penempel dengan kaki tokai, yaitu keduanya elastis, sehingga mudah menempel di mana saja. Keren! Nah, sekarang kita lanjut ke gecko. Sobat Otan ini tidak bisa menempel di dinding ataupun kaca seperti kerabatnya si tokai. Teman-teman gak percaya? Ya udah deh, kita uji keduanya ya. Ayo tokai, gecko, tunjukkan kemampuan menempel kalian. Awalnya sih gecko masih bisa bertahan. Lama-lama, ya merosot juga. Itu karena gecko tidak memiliki bantalan penghisap seperti telapak kaki tokai. Tapi jangan salah, kalau di pohon, gecko bisa memanjat kok. Tuh lihat. Gimana sob? Aman jaya kamu memanjat di situ?
Ia hanya bisa memanjat media yang kasar dengan menggunakan kuku-kukunya. Serat pohon yang kasar ibarat poin-poin dalam olahraga panjat dinding, teman. Padahal di habitat aslinya, daerah gurun di Pakistan, India, dan Iran jarang ditemukan pohon loh. Berarti gecko ini bisa beradaptasi dengan cepat ya. Cakep! Waduh, Kabuki dan kamera berani banget main sama gecko dan toke seperti itu. Tuh kan, kalau dilihat bersamaan gini, Otan jadi makin takut sama bro toke nih. Memang sih kelihatannya lebih pasif, tapi raut mukanya seakan siap siaga untuk menerkam. Takut. Berbeda dengan gecko yang raut mukanya tenang, tapi suka jalan-jalan kemana-mana. Gigitan toke katanya sakit banget, teman. Bahkan ada yang bilang bisa bikin jari kita putus. Sakit sih emang sakit, tapi nggak sampai putus kok. Itu karena toke punya rahang yang sangat kuat. Selain itu, giginya pun tajam-tajam dan banyak. Makanya Kabuki dan kamera pakai sarung tangan. Waduh, baru juga diomongin, kamu malah gigit-gigit, sob. Ada yang bilang toke akan melepaskan gigitannya kalau mendengar bunyi petir. Apa iya? Berhubung cuaca lagi cerah-cerahnya, jadi suara petirnya kita ambil dari handphone ya. Udah ganti-ganti suara petir tapi nggak lepas juga kamu, sob. Betah amat gigit sarung tangan gitu. Berarti itu hanya mitos belaka, teman. Ternyata ada cara paling mudah untuk melepaskan gigitan toke, yaitu dengan memastikan semua kakinya menapak di bidang datar. Dengan begini, secara sendirinya gigitannya akan terlepas deh. Walah, kalau gitu nggak repot-repot nungguin petir. Perawatan gecko yang cukup mudah membuat banyak orang yang tertarik untuk memeliharanya. Tapi ada satu perlakuan khusus nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu pemberian kalsium. Kalsium berguna untuk kesehatan tulang gecko. Kalau kekurangan kalsium, tulangnya bisa lemah dan lama-kelamaan menjadi lumpuh. Oh iya teman, ada satu lagi nih yang unik dari gecko dan juga toke. Walaupun dari satu keluarga yang sama, tapi keduanya punya perbedaan dalam menyimpan telur. Toke akan menyimpan telurnya dengan cara menempelkannya di dinding seperti ini. Wah, masih berupa telur saja kamu sudah bakat menempel di dinding, sob. Bakatmu luar biasa. Kagum Otan sama kamu, sob. Berbeda dengan toke, gecko akan mengubur dan mengerami telurnya sama seperti kebanyakan reptil lainnya. Dalam satu kali proses perkembangbiakan, toke maupun gecko bisa bertelur berkali-kali. Ada 1-2 telur dalam satu masa telur. Untuk memudahkan perkembangbiakan, Paman Bugi sengaja menggunakan inkubator untuk membuat telur gecko segera menetas. Saat masih menjadi telur seperti ini, jenis kelamin calon bayi gecko bisa ditentukan loh. Caranya adalah dengan mengatur suhu pengeraman. Jika ingin geckonya berkelamin betina, maka suhu penghangatnya harus berkisar 26-28 derajat Celcius. Sedangkan untuk jantan, suhu harus berkisar antara 30-31 derajat Celcius. Tinggal tunggu waktu 40-50 hari, lalu bayi gecko akan menetas deh. Wah, macem-macem banget warna kalian. Keren. Ketika sudah mendapatkan warna gecko yang bagus, gecko itu akan dikembangbiakan dengan warna lainnya. Dari situ berbagai macam warna dan jenis gecko pun muncul. Lucu-lucu banget ya mereka. Semakin terang warna gecko, maka harganya pun semakin mahal. Ih, serem. Aneh sekali. Kepalanya ada 2. Kaki-kakinya ada 5.
berlebihan. Kejadian ini memang tidak umum, alias jarang terjadi dan juga unik. Tapi, dalam dunia ilmiah, inilah yang disebut dengan kelainan genetika. Ini adalah proses biologi yang tidak sempurna pada saat pembelahan sel terjadi. Hal ini tetap ada di setiap makhluk hidup, termasuk juga pada manusia. Kita sering mendengarnya dengan istilah kembar siam. Dari sekian ribu kelahiran, mungkin hanya ada satu yang begitu. Jadi, tidak perlu dikaitkan dengan hal mistik dan sebagainya ya. Cicak ini ditemukan tidak sengaja oleh Pak Agus saat makan bakso di sebuah kedai makan. Pak Agus melihat satwa aneh ini dan kemudian ia bawa pulang. Cicak unik ini sempat menghebohkan dan menjadi tontonan orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Pak Agus. Wih, kayak seleb aja kamu sob. Sayangnya, menurut beberapa ahli, hewan yang mengalami kembar siam begini diprediksi umurnya tidak akan panjang. Sebab ia memiliki 2 kepala yang akan memakan mangsa, sedangkan kemampuan pencernaannya terbatas. Ia bahkan bisa sesak nafas jika satu mangsa yang besar masuk ke dalam satu tubuh. Oh, jadi ini yang dicari oleh Kak Elsa dan Paman. Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, banyak warga yang berprofesi sebagai pencari belalang kayu, teman. Para pencari belalang bermunculan karena membludaknya populasi belalang di sana. Tak hanya itu, belalang menjadi hama karena menyerang perkebunan milik warga. Mereka banyak memakan daun yang masih muda maupun tua, hingga menyebabkan kerusakan parah. Tapi, tak sekedar diburu, belalang juga dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani oleh masyarakat di sini untuk konsumsi sendiri dan juga dijual, teman. Keren juga nih, membasmi hama sekaligus dapat sumber pangan sehat dan tambah cuan pula. Cakep. Alat yang Kak Elsa pakai untuk menangkap si jago loncat ini namanya cundit, teman. Berupa jaring kecil yang direkatkan pada kayu panjang. Begini cara berburu belalang. Pegang cunditnya, lalu tajamkan mata supaya tahu keberadaan si belalang. Ini bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami, teman. Selain karena ukuran belalang yang kecil, warna si belalang pun menyerupai kayu. Wotan jamin makin susah deh carinya. Oh iya teman, harga si belalang ini gak main-main loh. Untuk 1 kilogram belalang mentah dijual dengan harga Rp120.000. Harganya kok sama ya kayak daging sapi? Pantas saja banyak yang jadi pemburu belalang. Waduh, kok bisa sih ada belalang nyemplung di dalam kopi? Sebentar. Ini kan salah satu karya seni dalam menyajikan kopi. Namanya 3D Latte Art. Nah, kalau yang ini adalah konsep 2D atau 2 dimensi. Konsep penyajian kopi seperti ini tentu lebih sulit dan butuh keterampilan khusus untuk membuatnya. Walaupun begitu, konsep penyajian seperti ini sekarang sudah menjadi tren bagi kalangan penikmat kopi. Bisa aja deh kopi belalang. Konsep belalang. Gimana sih nyebutnya? Sekarang Otan mau kasih lihat cara pembuatan 3D latte art ini, teman. Siapkan bahannya, yaitu kopi susu, pewarna makanan hijau, kuning, dan merah, tusuk gigi, sendok, dan busa atau biasa disebut foam yang terbuat dari susu. Taruh foam menggunakan sendok di atas cangkir yang telah terisi kopi. Banyaknya foam disesuaikan dengan objek yang mau kita buat. Gunakan tusuk gigi untuk mendapatkan detailnya, teman. Jangan lupa beri warna pada foam agar terlihat lebih hidup. Proses pembuatan 3D latte seperti ini tidak boleh dilakukan terlalu lama, teman. Ini karena foam dapat dengan mudah menyusut. Wih, asik nih. Si
siang-siang begini ngopi ditemani sama si belalang. Sama Kak Lulu maksudnya. Nah, kalau fungsi dari kaki belakang belalang udah pada tahu belum? 100 untuk kalian yang menjawab untuk melompat. Tapi lebih tepatnya sih melontarkan diri ya. Saat mau melontar, belalang akan menekuk kaki belakangnya sampai hampir menempel. Setelah itu, ia akan mendorong tubuhnya menggunakan kaki belakang. Dan hop! For your info nih, belalang bisa melompat sejauh 20 kali panjang tubuhnya loh. Cakep! Selain untuk berpindah, kaki belakang belalang juga sangat penting untuk menakut-nakuti predator, teman. Predator akan berpikir kalau belalang berbahaya karena memiliki duri pada kakinya. Saat predator lengah, si belalang dapat dengan leluasa melarikan diri deh. Cakep! Belakangan ini, muncul olahan belalang baru yang lagi hits di Gunung Kidul. Spaghetti belalang. Proses pembuatannya juga nggak rumit kok. Cukup siapkan spaghetti, belalang goreng rasa pedas manis, gula, garam, dan saus bolognese. Potong belalang menjadi beberapa bagian seperti yang kita lakukan di pizza tadi, teman. Oh iya, kalian tahu nggak bedanya pasta dan spaghetti itu apa? Pasta adalah sebutan untuk makanan olahan dari Italia. Pasta yang berbentuk panjang seperti ini disebut spaghetti, sementara yang agak tebal disebut fettuccine. Dan masih ada banyak jenis pasta lainnya. Yummy! Siapa di sini yang sudah pernah menyantap belalang? Belalang ternyata tidak kalah bergizi dibandingkan daging sapi loh, teman. Kandungan protein pada belalang goreng antara 13-28%. Mirip dengan daging sapi yang mengandung protein antara 19-26%. Bahkan, belalang digadang-gadang bakal jadi alternatif sumber protein hewani di masa depan loh. Kermaks! Overall aku sih suka banget sama spaghetti dan juga pizza belalang ini karena ini adalah perpaduan yang unik banget, yaitu perpaduan antara makanan Itali dengan ciri khas Indonesia, belalang.